Tuh gini-gini deh ya, Bil, penampilan kamu tuh kayak gini nggak pantas ngelamar kerja. Jadi kalau kamu emang nggak mampu bayar buat kerja di sini, apalagi kamu juga pasti nggak punya uang kan, mending kamu tuh pergi aja deh. Gila Mas, daripada kamu cuma nasihatin aku, mendingan kamu pergi aja di sini. Udah pergi Nih. aja deh, Bil, usir. Kalian malah ngusir aku sih. Aku kasih uang. Sekarang langsung pergi. Tuh Dan sana ambil Bil, uang itu. ambil tuh. Mas, saya tahu. Mana ya, kantor semenjak ganti manajer baru kayaknya omset perusahaan tambah menurun. Pak Sofyan ini gimana ya, dia ganti manajer bukannya malah tambah berkembang, tapi perusahaan tambah ajur. Kayaknya ada yang ganjal nih, kayaknya ada kejanggalan yang harus aku berantas nih di perusahaan, karena aku juga udah lama gak ke perusahaan. Aku serahkan semua sudah ke Mas Sofyan, tapi akhir-akhir ini omset semakin menurun dan karyawan-karyawan yang sekarang tambah gak beretika, kerjanya juga gak bagus, banyak hal-hal yang terlewatkan juga. Ya udah, ya kerja. Bentar, Jang. Kok aku jadi deg-degan, Pak? Ya itu Pak Jang, gini Pak Jang, saya pun juga nggak enak ini beda. Takutnya bos nih ada kepentingan apa gitu, Jang, kan Pak Jang tahu sendiri nih, sedangkan saya dan Pak Jang jarang kesini nih Pak Jang. Iya. Jadi bingung. Terus Jangankan Pak Jang, saya sendiri juga ikut deg-degan nih Pak Jang. Tadi malam gini Pak Jang, kebetulan sekitar jam 12:30 nih Pak Jang. Lah, Bos Abil telepon saya Pak Jang dan nyuruh saya ya sekarang kalau misal udah pekerjaan selesai ya disuruh langsung ke rumahnya nih Pak Jang. Mungkin menurut Pak Jang mungkin nggak tahu, Pak. tuh gimana? Yang lebih paham kan Bapak. Iya sih. Ntar lagi kalau misal ada apa-apa nih, kalau misal saya dipecat nih Pak Jang, mau kerja apa nih Pak Jang? Ya nggak mungkin lah, Pak. Mungkin ada yang perlu kita omongin mungkin. Ya udah, daripada kita di sini mending kita langsung masuk aja Pak Jang. Iya. Barangkali Bos Abil kan nunggu kita nih Pak Jang. Iya. Ya udah, mari Pak Jang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Pak Sofyan, masuk langsung Pak Sofyan. Ya udah, ya nggak apa-apa Pak Jang. Permisi, Bos. Ya, silakan Bos. duduk. Ya, nggak apa-apa Bos. Gak apa-apa, silakan duduk Pak Jang. Pak Sofyan. Pak Jang. Bos. Jadi gini Pak Sofyan, akhir-akhir ini saya lihat kantor omset kita juga menurun dan pegawai-pegawai kita sekarang ini kan yang lama-lama banyak yang di-resign ya Pak Jang. Ya Pak Sofyan, dan juga ada yang dipecat juga katanya ya. Nah, tapi para penggantinya karyawan kita itu kinerjanya semakin buruk. Pak Sofyan sebagai direktur di sana gimana? Gini Bos, kan manajer kita di kantor masih baru di Bos, dan juga alhamdulillah penjualan kita juga lancar-lancar aja Bos. Dan dari awal sih manajer kita tuh menurut saya kerjanya tuh sangat bagus Bos. Saya juga agak tahu kalau manajer itu manajer yang sekarang itu juga baru tahu dari Pak Sofyan. Dan sebenarnya saya juga tahu sih kalau manajernya baru, cuma saya agak nanya sama Pak Sofyan. Terus penjualan kita itu lancar dan kinerjanya bagus, cuma omset yang kita dapatkan itu semakin menurun, malah lebih dari 50% kita dapatkan. Makanya saya panggil Pak Sofyan ke sini, maksudnya sudah ini di perusahaan saya sudah gak wajar, pengeluaran sama pendapatan kita sudah tidak wajar, makanya saya panggil Pak Sofyan. Makanya saya minta kejelasan kalau tidak ada kejanggalan di situ, nggak mungkin omset dan pengeluaran yang kita keluarkan itu seharusnya sesuai gitu loh. Dan ini aku lihat-lihat dan aku cek semuanya data itu tidak sesuai Pak Sofyan.
apa mungkin karena manajer baru kita nih ya bos, kan sebelumnya manajer yang lama gak pernah ada kejadian itu. seperti ini bos. Manajer yang lama itu kan cuma dia itu mungkin mau resign karena dia itu sekarang mau ingin berkumpul dan lebih banyak dengan sesama keluarganya. Sedangkan yang sekarang aku kan juga gak tahu manajernya itu ya yang sekarang ini kinerjanya seperti apa, solusinya gimana, saya kan nggak tahu. Kalau yang pertama saya juga tahu dia berasal dari mana dan bagaimana keluarganya. Kalau yang sekarang saya nggak tahu, makanya sekarang rencananya saya pengen ketemu sama manajer itu dan saya mau ngomong langsung gitu loh, biar tidak ada kesalahpahaman. Ya kalau emang omset kita lagi menurun dan penjualan kita rugi atau masalah, itu nggak masalah karena kita dalam berbisnis ada untung dan ruginya Pak Sofyan. Cuma kalau pengeluaran kita banyak tapi keuntungan kita dan omset kita yang kita dapatkan itu jauh dari apa yang kita bayangkan, itu sudah salah besar gitu. Manajer yang baru itu berarti sudah menempati rumah dinas kita Pak Sofyan ya. Nah gini bos, ada yang saya sampaikan ke bos Abil. Apa emang Pak Sofyan? Semenjak manajer baru kita tuh bos, akhir-akhir ini banyak karyawan yang di resign, istilahnya dipecat lah bos. Makanya itu saya kan tadi sudah bilang, karena yang saya tahu karyawan-karyawan kita sudah banyak yang baru dan kinerjanya itu pun ya gimana, menurut saya jauh lebih buruk dari sebelumnya gitu loh. Makanya apa itu yang menyeleksi Pak Sofyan atau manajernya itu gitu loh. Makanya yang saya lihat karyawan kita tuh semakin buruk pekerjaannya dan banyak hal-hal yang dilewatkan gitu loh Pak Sofyan. Makanya saya panggil Pak Sofyan ke sini buat memperjelas masalah ini. Kalau gini terus nanti perusahaan saya bisa bangkrut ini Pak Sofyan. Kalau masalah di kantor sih bos, mulai ada manajer baru ya saya terpaksa pasrahin ke manajer baru itu Oh, bos. seharusnya kamu jangan seperti itu Pak Sofyan. Kan Pak Sofyan sudah saya percayain untuk mengelola dan saya percaya untuk semuanya di kantor. Soalnya Pak Sofyan itu awasi manajer ataupun itu kan semuanya bawahannya Pak Sofyan. Soalnya Pak Sofyan itu lebih tegas dan lebih tahu daripada saya tentang masalah kantor. Saya cuma di sini pemilik perusahaan. Saya cuma ngasih modal sama Pak Sofyan, dan jika Pak Sofyan ada yang tidak tahu mungkin bisa tanya ke saya. Semuanya saya sudah serahkan Pak Sofyan. Soalnya Pak Sofyan itu lebih banyak yang ngurus kantor, ngurus semua karyawan gitu. Jangan sampai Pak Sofyan diserahkan sama manajernya, belum tentu kinerja manajernya yang sekarang itu lebih baik dari manajer yang sebelumnya gitu loh. Jadi Ini bos, kalau di depan saya sih menurut saya manajer yang baru itu ya baik dan bekerja dengan sesuai pekerjaan di kantor. ya kita bukan saya suuzon atau gimana ya Pak Sofyan, cuma terkadang orang yang baik di depan kita belum tentu baik di belakang kita. Kita sama-sama harus belajar, kita juga waspada bagaimana menyikapi seseorang gitu. Ya udah kalau gini Pak Sofyan langsung ke kantor aja. Pak Sofyan cek semuanya. Saya rencananya pengen ke rumah dinas, pengen ketemu sama manajer itu. Waduh, tapi kan manajer yang baru masih belum tahu kalau pemilik perusahaan Bos Abil. Ya gak apa-apa ya, kalau dia emang baca masalah struktur di perusahaan ya dia tahu siapa saya kan gitu Pak Sofyan. Makanya saya langsung ke sana aja. Mungkin Pak Sofyan yang ke kantor, manajernya tadi ke kantor apa enggak Pak Sofyan? Gak ada masih bos. Katanya sih mau bilang ini kan sekarang masih ada karyawan baru bos, mau interview. Loh kenapa interviewnya di rumahnya Pak Sofyan? Seharusnya kan kalau interview masalah karyawan itu harusnya di kantor bukan di rumahnya gitu loh. Ya udah kalau gitu saya kayaknya langsung ke sana aja Pak Ejang sama Pak Sofyan langsung ke kantor aja. Nanti kalau emang di kantor sudah beres, Pak Sofyan langsung susul saya ke sana ya, biar kita bisa memperjelas masalahnya di mana dan kekurangannya kita di mana gitu loh ya. Ya udah kita langsung sama-sama berangkat aja. Pak Sofyan ke sini naik mobil kantor. Ya udah kalau gitu saya naik motor aja lah habis ini. Ya udah saya berangkat dulu ya. Pamit bos. Ya maaf nih nggak ada makanan dan minuman di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh. Ya, ada apa? Kita diterima nih. Ya pastinya kita diterima lah.
Kan kita suruh bayar. Iya juga sih, kita coba aja deh. Ya itu, tapi gak tahu harus bayar berapa kan kita juga gak tahu kan. Nah, ya udah kita ke sana aja ya. Gimana sayang? Ya, hidup kita sekarang sudah enak kan? Rumah kita udah besar. Tapi kita banyak, karena di belakang sana banyak. Kambing udah ada. Ya gimana nggak enak, orang udah kayak gini juga. Ya, Ya untungnya sih kamu itu ya pinter korupsi uang kantor kamu. Ya tapi kalau kalau ada orang jangan bilang-bilang kayak gitu. iya Biarlah aku mereka juga tahunya kita kan ngerti. orang kaya. Mereka Kalau nggak gitu, mereka tidak tahu kalau kita dapat korupsi dari kantor. ya kalau nggak gitu mana kita kaya. Terus juga kan kamu juga itu kan tiap kali ada yang mau ngelamar kerja kamu pintain uang dulu. Ya iyalah, mereka kan butuh kerjaan ya. Lagian kerja di kantor besar kayak kantor kita, semua orang pengen kerja. Kalau mereka pengen kerja, bayar kita, mereka nggak bakalan rugi. Iya sih bener sih, tapi jangan sampai bos kamu tahu. Emang bos kamu nggak curiga kamu nerima karyawan tuh di rumah terus nggak di kantor? Bos itu 100% sudah percaya sama aku yang ya. Berarti gampang dibohongin ya bos kamu itu. Aduh, gampang banget kalau cuma bohongin bos. Ya bagus lah, ya kan biar kita cepet kaya juga. Iya, ya, kita harus punya rumah lagi nih kan. Ya, aku harus beli rumah yang baru yang kita harus punya rumah pribadi lah. Iya kan ini cuma rumah dinas. Kita harus punya rumah milik kita sendiri lah. Minggiran dong. Nanti kita sapinya nakut tadi ini. Kalau kita kena sundul sapi bisa gak kerja buat. Oh iya sih. Kamu nggak pengen apa gitu, mau beli apa gitu? Ya kan banyak lah yang penting kamu rajin-rajin aja korupsi di kantor kamu. Terus juga tiap kali ada orang yang lamar kerja, pintain aja uang yang banyak, porotin aja. Karena yang di dalam kantor karyawan sudah aku pecat 6 orang. Ya mereka sih kalau masalah uang terlalu pelit banget sih. Aku kan memasukkan orang kantor bukan cuma orang yang pinter, tapi orang yang berani buat kita kaya. Maksudnya berani Yang bisa bayar sama diporotin kita. lah. Iya sih, cari orang yang gampang diporotin Ya, aja. kenapa aku pecat 6 orang yang di kantor? Karena mereka dulunya yang kerja di kantor bukan karena ada saya ya. Karena itu langsung ke Pak Direktur. Jadinya dia bisa kerja. Ya, lebih baik aku pecat aja mereka. Dan untungin juga buat aku kan. Iya, buat apa pecat aja kalau yang orang yang gak nguntungin buat kamu tuh pecat aja. Ya, Kamu cari orang yang bisa kamu porotin aja. Terus kamu juga kalau ada dana-dana di kantor gitu jangan lupa korupsi deh. Yang penting kan bos kamu nggak tahu kan? Ya, kalau bos sih udah pernah ngecek kan. Sapi ini bersih banget sih. Bentar lagi kamu udah tinggal di belakang aja ya, Bi ya. Kamu bersih banget nih. Lagian gini ya, aku kan ke karyawan kantor sudah bilang kalau ada yang mau kerja ada lowongan buat 6 orang tuh ya. Tapi kan mereka tahu sendiri. Tapi emang masih belum ada yang ngisi satupun itu? Nggak Yang ada. kosong. Kan cuma kemarin yang aku pecat. Iya, semoga cepet dapet sih biar kita juga Iya, cepet dapet katanya uang sih- lagi. Ya kalau karyawan sih tadi ada yang bilang kalau bentar lagi ada 2 orang sih yang mau lamar kerja sih ya. Mau ke sini? Iya. Siat, aku cuma minta berapa 100 juta ke mereka. Ya nggak apa-apa deh, awal dulu 100 juta tapi nanti kamu kalau mereka masuk lagi kamu porotin aja terus. Iya dah. Kalau gitu kita di depan aja, dah enak di sini ada sapi. Ah, udah, berisi lagi tadi. Udah ya. Kita di depan aja. Depan aja. Kayaknya ini deh karyawan yang mau lamar di kantor. Iya ini deh kayaknya. Permisi Pak. Ya. Ini mau lamar kerja ya? Iya Pak. Ya udah kalau gitu lebih baik kita duduk di teras saja soalnya kalau di sini kita enak. Baik Pak. Ya omongin aja dulu yuk. Yuk. Udah duduk sini dulu. Ya Pak. Permisi Pak. Sini. Duh, di sini Pak. Oh, duduk di bawah aja dah. Duh, iya Pak. Oh iya, namanya kamu siapa? Umam Pak. Yang Saya Nanda Pak. Oh Nanda.
Ini mau kerja di kantor ya? Iya Pak. Tahu dari siapa lowongannya? Dari teman Pak. Ya gini cuma ya, kalau masalah kerja sih aku bisa atur, tapi kan tahu sendiri kerjaan sekarang nggak ada yang gratis gitu kan. Ya nyari kerja di mana-mana kan juga susah. Iya Bu. Temennya nggak bilang kalau DP-nya kalau mau kerja berapa? Maksudnya Pak? Ya Ya masa kamu mau kerja aja nggak ada usaha sih, ya usahalah. Jadi janganlah. mau kerja di kantornya aku tuh ya, DP-nya tuh minimal 100 juta. Waduh, 100 juta Pak. Ya iyalah, mau kerja di kantoran besar kayak kantor aku tuh tidak mudah mas. Ya, yang lain aja DP-nya ada yang 150 juta. Masa ya sebesar Itu 1 juta masalah kecil. Nanti kamu kerja di kantor per bulannya itu gede, apalagi Iya. tambah bonus nanti kan. Ya kalau sama bapaknya kita kan jadi kerja Pak. Ya gimana kan tergantung kalian mau kerja apa enggak. Kalau yang gini mas, ya kalau yang lain itu per orang 150 juta ya. Kalau buat kamu, ini sudah aku pertimbangin ya. Kalau buat kamu berdua itu cuma 100 juta, berarti kan per orang cuma 50. Lagi pula 100 juta itu kecil kalau dibandingin sama gaji kalian nanti kalau kerja di sana kan. Waduh, gimana? Tapi Mau itu kerja? sih ya tergantung kalian. Yang mau kerja di sana soalnya banyak orang yang mau kerja tuh banyak. Kalau kalian tidak mau, ya kalian bisa cari kantor yang lain lah mungkin. Waduh, gimana? Ya ini aja daripada kita nggak kerja kan. Ya udah Pak, gak apa-apa. Ya udah kalau gitu kamu langsung transfer aja uangnya ya. Kalau Tapi- bisa sih cepet-cepet aja mas transfer. Tapi langsung kerja Pak. Iya, dijamin kamu langsung kerja mas. Ya sudah Pak, besok langsung saya transfer ya. Iya, ada kalau semakin cepat kamu transfer uangnya, semakin cepat kamu kerja juga gitu. Oh, ya sudah Pak, pamit pulang dulu. Ini langsung pulang ini. Iya Pak. Ya udah kalau nanti kamu udah transfer, aku kabarin ya. Mungkin minimal udah 1 hari 2 hari kamu bisa langsung kerja. Baik Pak. Ya udah. Mari Pak, makasih. Ya, Iya. Makasih Kak. hati-hati ya. Gimana yang? Ya. Yang lain padahal DP-nya cuma berapa? 40 juta. Cuma 2 orang udah 100 juta. Wah, kita Nggak bisa apa-apa kayak lah. mendadak kalau kayak gini terus. Ya emang tujuannya kita kayak gitu kan. Tapi nanti kamu kan udah banyak uang nih, dapat 100 juta gampang banget. Nanti aku pengen shopping ya, beli baju-baju yang banyak sayang. Wah, kalau masalah itu sih, kamu mau beli mobil pun aku belikan ya. Nah, ini baru 2 orang kita udah dapat 100 juta. Dan masih ada 4 posisi lagi kan yang kosong. Ya, nanti Ya kalau bisa sih kamu targetnya lebih tinggi deh. aku atur lagi. Nanti orang-orang yang agak nakal-nakal itu ya pecat aja gitu. Cari Iya, karyawan yang bisa buat kita kaya. Bener-bener. Sekarang kita udah dapat 1 juta. Nanti jangan 4 lagi. Kalau bisa kita besarin lagi ya. Karena tahu sendiri kamu kan kalau sekarang nih masa-masa kayak gini cari kerjaan tuh susah. Apalagi di kantoran besar kayak punyanya Iya, kita. bener banget. Kamu tuh pinter banget deh manfaatin posisi kamu. Iya, kalau kita tidak kayak gitu, manfaatin bayaran di kantor, kita gak bakalan kaya-kaya. Apalagi kita belum punya rumah Ya, pribadi. makanya kita pakai cara kayak gini, cara cepet aja biar kaya. Ini kayaknya yang mau lamar kita ini. Bentar. Loh, Kamu siapa? loh bentar ya. Ini kan si Abil. Bil apa aja? Ya mantan aku sih dulu. apa kabar? Sekolah. Kamu Gak usah Baik. salaman. Gak usah salaman. Kamu ngapain Ini ke sini, istrinya Bil? aku nih. Ya istrinya aku nih mas. enggak, aku pengen ketemu sama seseorang aja di sini. Ada perlu apa? Pengen lamar kerja atau gimana? Kok bisa lamar kerja? Emang Soalnya orang yang datang ke sini kayak ini mas sama mbak berdua mau lamar kerja. Kamu ke sini paling seperti mau lamar kerja juga ya? Emang kamu mau ngelamar kerja juga, Bil? Mau lamar Kok kerja penampilan kamu kayak gini sih, Bil? Kalau mau lamar kerja tuh ya di kantornya aku, cuma kantornya kan besar. Kalau mau lamar kerja itu jangan pakai kaos. Yang rapi Yang dikit rapi dong, dikit Bil. sejak kapan ya
mau ngelamar kerja ke rumah bukannya. Biasanya kan kalau ngelamar kerja kan ke kantor, langsung ke kantor. Ya emang kenapa, kan bukan urusan kamu, Bil, itu urusan suami aku lah. Itu kan kantornya saya, Mas ya. Bukan kantornya sampean. Kenapa harus sampean yang ngatur saya? Ya aku bukan ngatur. Saya ini di sini cuma bilang tidak ada karyawan yang mau bekerja itu interview atau ngelamar kerjaan itu di rumah, sebenarnya ya di kantor. Kata siapa tidak ada? Emang apa Buktinya, urusannya sama kamu sih, Bil? Mas berdua ini Mereka sama berdua Mbak juga udah lamar kerja kantor, kok lamar di sini. ke suami Gak usah di kantor. Oh ya, kalau kamu mau ngelamar kerja, coba deh tanya pada mereka berdua. Iya mas, sebenarnya harus rapi dan juga banyak duitnya mas. Tuh dengerin, Bil. Sini. Kalau kamu mau kerja, 100 juta barusan. Ya kalau lihat masnya nggak mampu Bentar, kalau kerja. sejak kapan kalau bekerja harus ada uangnya kan? Kita bekerja sesuai potensi kita dan sesuai ya prestasi kita, bukan tentang ya uang. ya zaman sekarang, Bil, nyari kerja di mana-mana susah lah. Ya harus ada DP dulu lah kalau emang mau kerja Ya enak. makanya dari itu kita cari pekerjaan susah. Soalnya kalian kalau emang lapangan pekerjaan itu harus menyeleksi dengan benar, bukan karena uang langsung masuk kerja. Ya kalau yang ngelamar berpotensi dan berprestasi, kalau gak berprestasi kan nanti perusahaan kalian juga. Udah nggak usah banyak omong lah, Bil. Toh juga itu kantor-kantor saya suami bilang. aku. Saya sudah lihat dadanya mereka berdua ini lengkap. Dan kayaknya sih mereka orangnya pinter. Lagian kalau memang tidak mau niat kerja di kantor saya, tidak usah sekalian. Daripada nanti kamu cuma repot-repotin aja ke sini. Aduh, gini deh ya, Bil, penampilan kamu tuh kayak gini nggak pantas ngelamar kerja. Jadi kalau kamu emang nggak mampu bayar buat kerja di sini, apalagi kamu juga pasti nggak punya uang kan, mending kamu tuh pergi aja deh. Gini, Kamu ini seenaknya ya. gini. Datang ke sini gini, cuman nasehatin nggak jelas. Kita nggak butuh nasihat kamu. Aku gak nasihatin, aku cuma bilang tidak, sekarang itu ngelamar pekerjaan tanpa uang dan semuanya itu gratis. Kenapa? Sudahlah Mas, daripada kamu cuma nasihatin aku, mendingan kamu pergi aja di sini. Udah pergi Nih, aja deh, Bil, usir. Kalian malah ngusir aku sih? Aku kasih uang. Sekarang langsung pergi. Tuh Dan sana, ambil Bil, uang itu. ambil tuh. Mas, saya tahu kalau kamu tuh banyak uang. Dan saya juga tahu kalau kamu tuh seorang manajer. Tapi kamu tuh gak sepantasnya ke saya sampai kamu tuh namburin uang ke saya. Ya, Karena kamu saya gak juga butuh uang. Kamu butuh uang kan, Bil? Ya udah pilih aja, ambil. Kalau aku pungut. butuh uang, aku gak mungkin datang ke sini. Aku kerja keras di luar sana. Ngapain aku kalau butuh uang ke Nah, sini? terus kamu ngapain kesini kalau bukan Aku mau udah lamar bilang di kerja? sini aku mau ketemu seseorang. Sedangkan orang yang di sini cuma saya sama istrinya saya. Ya kalau kamu yang punya rumah ini berarti aku mau ketemu kamu. Kalau kamu memang ketemu sama saya, aku tidak kenal kamu ini siapa. Dan lagian kamu juga mantan istri saya. Mau ketemu sama istri saya? Aku aja gak tahu kalau itu sekarang kalau Putri itu sekarang jadi istri kamu, Mas. Dan aku kesini emang ada keperluan yang harus aku selesaikan. Dan keperluan itu sama saya. Sedangkan saya tidak kenal sama Anda. Lagian ya Mas, yang aku tahu tidak ada sebuah perusahaan itu ya kalau ada orang melamar kerja itu harus pakai uang. Semuanya itu tergantung dari orangnya sendiri dan tergantung prestasi sendiri. Mas. Kenapa di perusahaan ini malah uang yang diutamakan? Kalau tidak ada uang itu nggak bisa kerja di kantor saya, Mas. Kalau saya gak korupsi uang kantor, saya gak bakalan punya mobil bagus. Gak bakalan punya rumah sebesar ini, Mas. Nah bener tuh, jadi kan suka-suka kita, kamu tuh nggak usah nasehatin gitu lah, Bil, nggak penting. Aku bukan nasehatin, tapi aku cuma ngingetin. Barang siapa yang ngambil hak milik orang lain itu bukan, apalagi itu bukan hak kalian, itu nggak bagus. Ya kita nggak butuh dari ingetin sama kamu tuh nggak penting. Udah deh, kamu Tapi- tuh pulang aja deh. Ya mungkin sekarang kamu masih belum waktunya apes, tapi ingat, apes itu tidak ada di kalender. Suatu saat kamu bakal ngerasain apa itu apes dan kamu pasti akan merasakan sengsaranya orang yang diambil bukan haknya. Duh, kamu tuh sok tahu banget dah, jangan soalim deh, Bil. Aku bukan soal Hidupnya emang butuh uang kan? kita emang butuh hidup butuh uang, tapi tidak menghalalkan segala cara. Ya terus apa urusannya sama kamu sih? Kamu juga ngapain deh ke sini tiba-tiba datang? Kan aku udah bilang aku mau ketemu sama manajernya. Oh, jadi kamu mau ketemu sama aku? Kan aku tadi sudah bilang aku kesini tuh mau ketemu seseorang dan aku juga gak tahu siapa.
yang menempatin rumah ini. Ya kalau kalian yang nempatin rumah ini berarti aku mau ketemu sama kalian. Ya, kamu sih dari tadi tak bilang kalau kamu mau ketemu sama manajer. Kayaknya manajer satu ini ingatannya kayaknya agak-agak ngeblank. Ya udah, Padahal kamu aku tuh sudah udah poin aja. Kamu ngapain kesini? Gak usah basa-basi deh, Bil. Buang-buang waktu, tau nggak? Aduh, kamu giliran ada uang aja, kamu bilang nggak? Ya. Aduh, aku sampai ini ya sama kamu ya, sampai pusing. Sudah. Intinya kamu ini mau ngapain ke sini? So penting banget sih. Pak Sufyan, kok jalan kaki mobilnya di mana? Kebetulan nih di parkir Kok sini bos. bos? Ngapain ke sini, Bos? Nih saya kesini emang sengaja sama Bos Abil. Dan kamu tahu nggak Bos Abil ini siapa pak? Bos Abil. Bos Abil, udah tahu. Bos Abil gimana ya? Emang kamu nggak baca struktur di kantor? Yang saya tahu cuma bos di kantor ya Pak Sofyan. Berarti kamu nggak baca struktur dari atas sampai bawah pak? Makanya Pak Sufyan, tadi kan saya sudah bilang waktu di rumah, karena kalau di perusahaan saya itu ada yang janggal dan ada yang tidak benar di situ. Makanya dia aja tidak tahu siapa pemilik perusahaannya dan dia juga tidak mungkin baca struktur di perusahaan kita. Makanya dia tidak tahu siapa saya. Malahan saya di sini, ya saya seolah-olah di sini mau ngelamar kerja dan saya dimintain uang sama dia. Berarti karyawan-karyawan kita, apalagi karyawan yang saya bilang tadi, banyak karyawan kita yang kinerjanya yang tidak bagus. Gimana mau bagus? Karena dia merekrut karyawan bukan dari prestasi dan akhlak yang baik yang dia terima. Orang yang banyak uangnya, orang yang berani bayar dia yang dia terima. Gimana mau perusahaan saya maju dan gimana mau omset saya semakin berkembang? Makanya dia juga bilang sendiri kalau dia itu mengkorupsi hasil perusahaan kita. Makanya omset kita sekarang tambah menurun. Padahal pengeluaran dan penjualan kita semakin lama semakin baik. Oke, kalau dia itu emang kinerjanya baik. Cuma dia telah mengambil hak milik orang lain. Betul. Perusahaan saya semenjak dia kerja penjualan semakin laris. Tapi sama aja. Omset yang kita dapatkan, omset yang masuk ke saya atau ke perusahaan kita itu semakin sedikit. Malah kurang dari 50%. Apa pantas seorang manajer ini kerja di kantor saya lagi? Oh, tidak pantas Pak Sofyan. Karena saya merekrut seseorang di kantor saya itu bukan hanya kepintaran atau kecerdasan dia di kantor. Saya merekrut seorang karyawan yang punya etika dan akhlak. Orang pintar itu banyak Pak Sofyan. Cuma orang yang kerjanya bagus dan orang yang berakhlak itu 1000 banding 1. Saya tidak mau orang seperti dia, apalagi dia kesombongannya, kearogannya. Dia sudah menambahkan orang yang tidak berpendidikan dan dia tidak pantas jadi manajer di perusahaan saya. Saya minta sama Pak Sofyan, orang ini tolong pecat saja. Dan semua fasilitas yang saya kasih untuk perusahaan untuk dia itu semuanya dicabut. Bil, aku minta maaf ya Bil. Kamu jangan diem aja dong kamu ngomong. Aku gak perlu maaf kamu. Kamu sudah nyakitin aku dari tadi dengan omongan kamu yang menyakitin orang lain, sama halnya kamu itu sudah menyakitin saya dari tadi. Dan sekarang udah kamu gak usah ngomong lagi. Semua fasilitas tolong Pak Sofyan ambil. Dan orang ini jangan sampai kerja di kantor saya lagi. Dan saya minta dia juga diproses ke kantor polisi karena dia sudah mengambil hak milik orang lain, apalagi dia sudah mengambil uang dari calon-calon karyawan kita. Dan itu sudah tidak etis dan itu sudah tidak baik untuk perusahaan kita. Saya mending kehilangan cacing satu ini daripada saya kehilangan perusahaan saya dan nama baik perusahaan saya Pak Sofyan. Ya udah Pak Sofyan, saya minta semuanya Pak Sofyan yang handle dan saya juga tidak mau tahu dia harus dipenjara. Oke? Baik. Dan buat Mas sama Mbak sama Masnya kan mau lamar kerja ya. Sekarang Mas tidak perlu mengeluarkan uang spesial pun, tinggal Mas buat lamaran kerja langsung datang ke kantor. Karena kalau Mas mau jadi pekerjaan sebenarnya Mas sama Mbak itu bukan datang ke rumah sini, tapi langsung ke kantor saja biar Mas itu juga ketipu. Hampir saja Mas tuh ketipu sama cacing seperti dia. Ya udah Pak Sofyan, sekarang saya minta semua Pak Sofyan yang handle. Baik. Ya udah. Kan kamu udah denger sendiri, Pak. Jadi mulai sekarang kamu serahin semua milik kantor yang udah kamu pakai, termasuk baju dan
sepatu Nah, kamu. bener banget. Karena semua yang dia pakai, saya yakin itu hasil korupsi dari kantor saya. Ini mau diambil juga ya. Udah lepas semua Pak. Iya. Masa kita mau melamar kerja bukannya dapat gaji malah harus bayar 100 juta. Berarti emang bener deh bos. Apa yang kita bicarain. Tapi saya minta sama Pak Sofyan, tolong ditindaklanjutin orang ini, dan saya juga minta awasin semua karyawan kita karena pasti masih ada tikus-tikus yang sering mengambil uang di perusahaan kita. Dan sekarang kamu pergi dari sini. Tunggu 1 atau 2 hari, kamu pasti akan dicari lagi. Ya udah, Pak Sofyan, saya istirahat dulu. Ini mobil jangan sampai dibawa dia, Pak Sofyan ya. Ya udah. Sekarang kalian berdua mending pergi aja dan gak usah datang ke kantor lagi atau ke rumah dinas ini Pak. Ya udah buat Mas dan Mbak besok bisa langsung datang. Oh, ini gimana kantor sih saya. ini? Untung ya uang kita nggak jadi transfer. Iya untung aja ya. Makanya Mas Mbak saya peringatin kalau misal mau cari kerja ya jangan cari yang harus bayar dulu kan sekarang pekerjaan mana mungkin masa masuk akal Mas kalau mau kerja malah bayar duluan. Ya, Kan sebenarnya- setidaknya kita kerja buat cari uang bukan malah kita yang mau ngasih uang. Ya itu Mas, kita nggak percaya Mas ke itu. Ya udah ini aja mulai besok Mas dan Mbak bisa langsung datang ke kantor saya dan jangan lupa bawa surat lamaran. Wah, baik Mas. Makasih banyak Mas. Ya udah saya tinggal dulu Mas. Baik Mas. Yuk. Oh, terus ini kita mau gimana dong? Mau kemana? Ya, tahu ya. Apalagi aku nih mau diproses polisi nih. Gak tahu gimana kamu kalau sampai masuk penjara. Pokoknya aku mau minta cerai. Aku gak mau nungguin kamu yang di penjara. Kamu juga sih. Kok jadi aku? Kan kamu yang korupsi. Kamu kan gak ngalangin aku buat korupsi, malah Ya kamu sih. mendukung aku kan. Ya kan, tapi yang korupsi kamu. Ya udah mau gimana lagi? Ya udah. mendingan jalan aja Ya kemana? udah bodo amat deh kamu mau masuk penjara apa enggak.